Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian bahagia dan sehat selalu. Lapor jadi korban pelecehan, perempuan di Boyolali malah diejek oknum polisi. Lapiye, enak tuh. Seorang korban pelecehan mengalami kejadian tak menyenangkan saat melapor ke polisi. Adalah R28, warga Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Ia diejek oleh oknum polisi saat melaporkan kejadian pelecehan yang dialaminya. Hatinya hancur saat mendengar kalimat yang terlontar dari oknum anggota polisi tersebut. Kepada tribunsolo.com, R bercerita jika umpatan yang merendahkan dirinya itu dilontarkan salah satu pimpinan satuan di Polres Boyolali. Di mana, pada Senin tanggal 10 Januari tahun 2022 pekan lalu dirinya melaporkan perbuatan pelecehan tersebut ke SPKT Polres Boyolali. Awalnya, dia diterima oleh anggota polisi di SPKT tersebut. Setelah melaporkan peristiwa tersebut, R kemudian diarahkan ke Satreskrim untuk menjelaskan dengan detail apa yang dia alami. Waktu sudah menjelaskan semua. Tiba-tiba Bapak Kasat Reskrimnya datang, kata R. Siapa? Istrinya Espa. Lah ngopo Rene, kenapa kesini? Ngerti bojone koyo monokora dikandanani malah meneng wae, tahu kayak gitu gak dibilangin malah diam saja, kata R menirukan ucapan anggota polisi itu. Dia pun langsung diam seribu bahasa. Anggota yang memeriksanya pun kemudian memberitahukan laporan yang disampaikan R tersebut. Di mana, R baru saja mengalami pelecehan, diperkaos di sebuah hotel di wilayah Bandungan, Semarang. R yang semula semangat untuk melaporkan peristiwa yang menimpanya seketika langsung ngedrop, setelah anggota polisi yang dia sebut sebagai Kasat Reskrim menanyainya dengan nada tinggi. Lah pai, penak, lah gimana, enak, ucapnya menirukan anggota polisi. Hatinya hancur berkeping-keping oleh kalimat yang terlontar dari anggota yang diduga perwira Polres Boyolali. Saya langsung down. Saya kok dapat musibah, kok saya diomongin seperti itu. Saya merasa tambah sakit gitu loh. Sudah jatuh tertimpa tangga, ujarnya. Penasehat hukum R, Heri Hartono mengatakan telah mengadukan dugaan pelanggaran etik oleh anggota polisi ini terhadap kliennya itu. Dia menyebut apa yang dialami salah satu kliennya itu adalah salah satu bentuk ketidakprofesionalan aparat penegak hukum, pelayanan sekaligus pengayom masyarakat. Dengan kita memberanikan diri melapor seperti ini tujuannya hanya satu, untuk memperbaiki pelayanan masyarakat. Supaya masyarakat jadi tahu, hukum ini tidak tebang pilih, ujarnya. Anggapan masyarakat, hukum ini tajam ke bawah tumpul ke atas bisa terbantahkan dengan adanya bukti jika penegak hukum melakukan pelanggaran juga diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Nah itu yang kita harapkan. Kita ingin bagaimana kita ikut mendukung program Kapolri terkait pelayanan kepolisian kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu Kapolres Boyolali, AKBP Mori Ermon menyatakan telah menerima aduan adanya seorang pelapor yang merasa dilecehkan tersebut. Pihaknya pun akan segera menindaklanjuti aduan tersebut. Karena ini aduan terkait dengan perlindungan terhadap perempuan, ujar Mori. Sesuai prosedur kita akan tindak lanjuti, kemungkinan besok akan diperiksa Propam Polres Boyolali, ujar Mori. Mori menambahkan, aduan tentang dugaan perbuatan tidak menyenangkan ini berawal dari korban yang melaporkan adanya dugaan pelecehan yang diterima ini. Karena belum punya bukti kuat adanya dugaan pelecehan itu, penyidik pun kemudian meminta keterangan untuk memperjelas laporan korban. Karena belum ada bukti yang kuat, ada kata-kata yang disampaikan polisi kurang berkenan terhadap korban, papar dia. Bikin Kapolda Jateng murka, ini foto tampang Kasat Reskrim Polres Boyolali yang dicopot, penyebabnya gegara pelecehan. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasat Reskrim Polres Boyolali AKP Eko Marudin sudah membikin Kapolda Jawa Tengah Jateng Irjen Ahmad Lutfi murka. Ulah Kasat Reskrim Polres Boyolali yang diduga melakukan pelecehan membuat Kapolda Jateng mencopot jabatan perwira polisi itu. Kapolda Jateng murka saat mendengar ulah oknum perwira pertama yang bertugas di Polres Boyolali itu. Kapolda secara tegas mencopot oknum yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kasat Reskrim menjadi perwira non-job di Polda Jateng. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf kepada pelapor yang sebesar-besarnya.
Oknum yang terlibat akan dicopot dari jabatannya untuk menjalani pemeriksaan, tegas Jenderal Bintang 2 di pundak tersebut didampingi Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi dalam pernyataannya di Polda Jateng, Selasa, 18/1 pagi. Perwira tinggi Polri itu kembali menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kami, Polda Jateng, selalu berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kita tidak ingin menyakiti hati masyarakat. Siapapun oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran, kami pastikan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, tandasnya. Jabatan yang ditinggalkan AKP Eko Marudin digantikan oleh AKP Dona Briyadi SIK yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Reskrim Banjarnegara. Pergantian Kasat Reskrim Polres Boyolali tersebut tertuang SK dengan nomor ST-83 IKEP 2022 tanggal 18 Januari tahun 2022. Eko diduga melakukan pelecehan terhadap korban perkosaan saat melapor ke polisi. Eko selanjutnya dipindah sebagai perwira menengah di pelayanan Markas Yanma Polda Jawa Tengah untuk menjalani proses pemeriksaan. Sudah dicopot, digantikan AKP Dona Briyadi, kata Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi dalam siaran pers di Semarang, Selasa tanggal 18 Januari tahun 2022. Kapolda Jateng menyampaikan permohonan maaf kepada korban atas pelanggaran etika yang dilakukan anak buahnya tersebut. Dia memastikan AKP Eko Marudin dan oknum anggota lain yang terlibat akan diproses oleh Bidang Propam Polda Jawa Tengah. Tindakan tegas tersebut, lanjut dia, merupakan bentuk pembelajaran bagi anggota Polri. Polri selalu berkomitmen untuk selalu memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat, katanya. Dia menegaskan siapapun oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Kapolda Jateng menyebutkan, Kasat Reskrim Polres Boyolali AKP Eko Marudin telah melecehkan secara verbal seorang wanita korban pelecehan seksual. Sebelumnya saya Kapolda Jateng menyampaikan permohonan maaf kepada pelapor yang sebesar-besarnya atas dugaan pelecehan, pelanggaran etika yang dilakukan oleh anak buah saya. Kasat Reskrim Polres Boyolali AKP Eko Marudin langsung saya copot dari jabatannya dan digantikan oleh AKP Dona Briyadi, sebelumnya menjabat Kasat Reskrim Banjarnegara, kata Lutfi kepada wartawan di Mapolda Jateng, Selasa tanggal 18 Januari tahun 2022. Mutasi jabatan tersebut dituangkan dalam surat telegram nomor ST-83 IKEP 2022 tanggal 18 Januari tahun 2022. Selain AKP Eko, ada 4 anggota lain yang juga diperiksa sebagai saksi. Hari ini 1 orang yang kita periksa kemudian 4 orang saksi sudah kita bawa ke sini, nanti akan kita proses sesuai dengan jenjang kepangkatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh anggota itu sendiri. Yang jelas perintah saya copot hari ini juga, tuturnya. Foto tampang Kasat Reskrim Polres Boyolali AKP Eko Marudin banyak dicari di media sosial. Rupanya, perwira polisi ini jarang berpose di depan kamera. Sekalipun dia memiliki rekam jejak prestasi yang cukup bagus. AKP Eko Marudin baru 1 tahun menduduki posisi Kasat Reskrim Polres Boyolali. Dia dilantik pada tanggal 19 Januari tahun 2021. Sayangnya, setahun kemudian Eko Marudin malah tersandung kasus pelecehan verbal. Kasus ini bermula saat seorang suami korban ditangkap polisi karena kasus perjudian pada tanggal 9 Januari tahun 2022. Keesokan harinya, wanita tersebut didatangi oleh seorang pria tak dikenal yang mengaku anggota Polda Jateng. Pria itu juga menunjukkan kartu anggota polisi dengan nama inisial GW. Datang ke sini ada seseorang yang mengaku anggota Polda, dengan menunjukkan kartu identitas anggota polisi, mau membantu menguruskan kasus suaminya, kata Heri Hartono, penasihat hukum korban, kepada para wartawan, Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022. Pria yang mengaku polisi itu kemudian mengajak korban pergi mengendarai mobil. Wanita yang suaminya sedang bermasalah itu pun menurut. Di tengah jalan, korban sempat curiga dan hendak melompat keluar dari dalam mobil. Tapi rambutnya langsung dijambak, diancam dengan menggunakan pisau, imbuhnya. Pria itu lantas membawa korban ke sebuah hotel di kawasan Bandungan, Kabupaten Semarang. Di tempat tersebut wanita itu mengalami pelecehan. Korban akhirnya bisa melarikan diri dan pulang ke Boyolali.
Dia lantas melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Boyolali. Saat melapor, ia mengaku diterima baik oleh petugas SPKT. Dari sana dia diarahkan ke ruang kronologi dan korban pun menjelaskan apa yang dialaminya. Namun kemudian datang oknum perwira polisi. Oknum perwira ini menanyakan siapa dan apa keperluannya. Setelah dijelaskan oleh anggotanya, oknum itu justru mengeluarkan perkataan yang tidak mengenakan dan dinilai melecehkan. Korban mengaku malu dengan perkataan polisi kepadanya. Ya saya langsung down, saya dapat musibah terus saya diomongi seperti itu, saya merasa tambah sakit gitu loh. Malu, sudah jatuh tertimpa tangga terus dikatain seperti itu, kata korban sembari menunduk. Belakangan, identitas oknum perwira polisi itu terbongkar. Foto tampang Kasat Reskrim Polres Boyolali AKP Eko Marudin dicari di media sosial.